Saudara Jokowi itu bukan agama. Walaupun mungkin pendukungnya sudah menganggap agama, mungkin Tuhan atau mungkin Nabi, terserah ya. Tapi Gue kasih contoh ya. Gue kasih contoh. Lu tenang aja ya. Tenang aja. Yang namanya kepalsuan itu nggak ada yang abadi. Jangankan yang palsu, yang asli aja nggak ada yang abadi ya. Oke guys, balik lagi di Nyorocos, politisi Mexos. Ini masih seputar soal ijazah Pak Jokowi ya guys. Ini ada berita baru juga, Jokowi beri dokumen palsu di Polda ya. Pengacara Roy Suryo serang balik. Nah ini udah kemana-mana lagi nih guys ya. Dan ini kayaknya masalah ini nggak akan ada ujungnya ya. Ini entah sampai kapan berita ini sampai terusan seperti ini guys. Jadi nggak ada apa ya. Ya sama kayak berita-berita sebelumnya gitu soal ijazah Pak Jokowi, yang di ujungnya ntar ada lagi yang speak up soal ijazah beliau ya, karena nggak pernah selesai guys. Dan banyak juga ini netizen yang termasuk ibu-ibu ya, yang bilang juga gitu, seharusnya kenapa sih dari awal kita udah bilang bahwa kenapa Pak Jokowi nggak tinggal tunjukin aja biar nggak seribut ini gitu. Ini udah saling serang ini guys. Pokoknya ini beritanya makin seru aja. Apa ya, gini guys, apapun kepalsuan itu tetap akan terungkap gitu ya. Jadi yang nama palsu tetap terungkap, pasti ada kebenarannya nanti guys. Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita lihat komentar dari politisi Mexos. Dr. Rismond itu menganalisa spesimen tanda tangan, bukan mengubah tanda tanganannya. Dr. Rismond itu menganalisa pejabatnya, namanya dari Ahmad Sumitro menjadi Ahmad Soemitro, nggak pernah dikotak-kotik itu. Loh, kenapa muncul pasal 32? Dari mana ini pasal 32 muncul? Ini yang namanya penyelundupan hukum dengan motif agar bisa menahan klien kami. Kami tidak terima, dan seluruh rakyat jangan mau dibodoh-bodohi. Karena pasal 32 Undang-Undang ITE yang disampaikan kuasa hukum saudara Jokowi saat membuat LP itu tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu. Kalau gitu, biar bisa ditahan, pakai aja Pak Polisi, pakai saja pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kenapa? Anggap saja ini sudah merugikan negara, nih 4 klien kami. Udah sekalian aja, biar bisa ditahan. Kalau mau caranya begitu. Tapi kan kita tidak begitu. Kita ini mau bernegara dengan benar, berhukum dengan benar, menegakkan hukum dengan mengikuti proses dan prosedur hukum yang benar, mengikuti doktrin-doktrin hukum dan juga jurisprudensi yang sudah ada. Jangan bikin aturan sendiri. Oke, kalau dalam putusan MK nomor 90 itu membuat norma yang aneh yang membuat saudara Gibran Raka Buming Raka bisa nyalon wakil presiden dan terpilih, udah oke lah, itu silakan, udah terjadi. Tapi dalam kasus ini kami tidak terima. Jangan sampai ada penyelundupan hukum dengan motif untuk menahan tersangkanya. Pasal 32. Kemudian yang kedua, pasal yang diselundupkan lagi, pasal 35. Pasal 35 pun sama ini, 12 tahun ancamannya. Karena di dalam KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana, syarat untuk menahan itu ada 2 syarat. Syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, syarat objektif salah satunya adalah kasusnya itu minimum ancamannya 5 tahun penjara, dan ini sudah 12 tahun, berarti bisa ditahan gitu loh. Coba pasal 35 ini, dalam pasal 35 ini bahwa setiap orang yang melakukan penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data itu dianggap otentik, diancam pidana menjadi 12 tahun. Anggap saja ini memanipulasi data informasi elektronik. Gak ada yang memanipulasi, mengubah bentuk, mentransmisikan dan sebagainya, gak ada. Yang ada menganalisa font hurufnya kok Times News Roman, spesimen tanda tangan Pak Ahmad Sumitro kok beda dengan yang dimiliki anaknya di ijazahnya. Ahmad Sumitro kok namanya menjadi Ahmad Soemitro. Skripsinya kok masih bagus, spesimennya juga Times News Roman, kok nggak ada lembar pengesahan kosong begitu loh. Itu nggak ada yang mengubah bentuknya cuma kayak gitu. Bentuknya bermasalah, dianalisa masalahnya sesuai kepakarannya. Nggak ada ini pasal 35. Kok bisa dipaksain pasal 35 dilaporin? Kalau begitu kan jelas targetnya apa? Nahan. Karena dengan dimasukkan pasal 35 itu bisa dijadikan syarat untuk menahan. Sekali lagi, jangan diulangi kasus kriminalisasi Gus Dur dan Bambang Tri. Ingat dulu Gus Dur dan Bambang Tri, ya kan? Itu juga sama, membuat mubahalah tentang ijazah palsu Jokowi. Pasalnya dimasukin semua. Pertama, dianggap menodai agama, 156A KUHP, karena mubahalahnya digunakan seolah-olah untuk mengedarkan kebohongan. Kedua, pasal HOA 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, seolah-olah ijazah palsu itu adalah kabar bohong, padahal ijazah aslinya nggak pernah datang ke pengadilan sampai putusan. Ketiga, baru digunakan
pasal pukat harimau untuk menjerat para aktivis ya. Sampai sekarang juga sering digunakan. Jadi pasal 28 ayat 2 contoh 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni dianggap menyebarkan kebencian dan perusahaan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Cukuplah Gus Dur dan Bambang Tri yang jadi korban pasal-pasal karet seperti ini. Dan hari ini, mohon maaf, yang di Depok itu nggak ngerti hukum yang bikin laporan Depok. Nggak ada lagi pasal kabar bohong. Pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan pidana sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohonnya saat itu adalah Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Jadi nggak punya kekuatan hukum lagi ini. Kemudian pasal 28 ya, ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Saudara Jokowi itu bukan agama. Walaupun mungkin pendukungnya sudah menganggap agama, mungkin Tuhan atau mungkin Nabi, terserah ya. Tapi yang jelas nomenklatur Jokowi itu bukan agama, bukan suku juga, bukan ras, bukan antar golongan. Tidak bisa. Kemudian dianggap ini syarat dari mana? Dan itu ada unsur-unsur lain yang melingkupi. Menyebarkan kebencian dan permusuhan. Gak ada kebenciannya. Tanyalah klien kami, Rismon, ya, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Febian, nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan. Mau menegakkan benang basah, memang susah nih benang basah. Ingin menegakkan kembali sejarah dengan benar, dengan mempertanyakan apakah benar kita rakyat Indonesia pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Mereka justru sedang berusaha membersihkan sejarah yang mau kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, bener kan apa kata saya? Lanjutkan Pak, bikin laporannya tentang orang-orang yang memfitnah jenengan, yang menuduh jenengan berijazah palsu. Terus Pak, jangan sampai Anda mencabut laporan tersebut sampai Anda datang ke persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya. Jangan berkelik bahwasanya itu adalah HAM, bahwasanya itu adalah bla 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 bla, bahwasanya itu Anda kabur ke Vatikan, ngelayat lah, nanti kabur ke Vatikan 40 harinan Om Paus lagi lah, atau kabur kemana lah, atau ngurusin apalah. Jangan Pak, Anda kan sudah melaporkan si A, B, C, D, E yang telah mencoreng nama baik Anda, mencemarkan nama baik Anda, menuduh Anda ijazah palsu. Sekarang kewajiban Anda menunjukkan bahwa ijazah Anda asli. Ini loh ijazahku, ini loh alma materku dulu, agar Anda bisa menyebloskan orang-orang yang mencemparkan nama baik Anda, menuduh ijazah Anda palsu. Itu baru negarawan yang luar biasa Pak. Tagih janjinya, perkataan Anda sendiri loh. Negarawan itu mulutnya nggak mencela-mencele, bukan orang tembre. Nek wong Jawa ngomong, ora tembre cecereme. Apa meneh Piai Solo. Sering kan kita dengar Pak Jokowi dan tim-timnya mengatakan yang menuduh yang membawa bukti. Iya benar. Yang menuduh 4 orang itu ada Dr. Tipa, Pak Simon, kemudian Roy Suryo. Katakanlah mereka menuduh, mereka diminta membawa bukti dan mereka sudah lakukan itu. Kalau kita berpikir, mereka membuktikan sesuai dengan kapasitas dan keilmuan mereka, dengan akademisi mereka. Sekarang silakan bantah dengan data yang lain. Data mereka menunjukkan skripsi yang dipegang itu tidaklah benar. Kalau benar skripsi yang itu, maka itu tidak layak lulus di UGM. Bukan kampus abal-abal, UGM. Ya kan? Kalau benarlah ijazah yang beredar itu ijazah aslinya menurut kapasitasnya, karena mereka ini dokter-dokter dan ahli-ahli semua,
ada yang ahli di kesehatan, membaca tulang belulang, pes wajahnya, ada juga forensik, maka sudah dipastikan 99,9 kata Roy Suryo, maka itu palsu. Kalau itu tidak ijazahnya, tunjukkan yang asli. Orang ini sudah membawa bukti, sekarang bukti dari yang terdakwa itu apa, dan tunjukkan. Oke, paham kan sampai di sini? Ngomong-ngomong meminta bukti, bukti sudah diberikan bro. Coba lihat baik-baik, berpikir secara jernih. Ya, jadi meritokrasi itu kan pilar penting dalam negara sehat ya. Jadi jabatan itu kan diberikan berdasarkan prestasi dan kapasitas, bukan koneksi. Tapi prinsip itu kan justru dirusak sama Mulyono ya. Seorang pimpinan yang dulunya itu dielulukan sebagai simbol kesederhanaan. Dalam prakteknya, ia mengangkat orang-orang dari lingkungan orang dekat yang kita sebut geng Solo ke berbagai prestasi, posisi strategis ya. Bukan karena prestasi, tapi berdasarkan kedekatan. Nah, ini birokrasi yang dipenuhi oleh wajah-wajah yang pernah dekat dengan Mulyono sejak menjabat sebagai wali kota ini kan. Banyak dari mereka melompat ke posisi tinggi tanpa rekam jejak nasional yang kuat. Ini bukan sekedar soal kinerja ya, tapi tentang pembiaran terhadap pola patronase. Siapa yang dekat, dia yang naik. Dan lebih parah lagi, ini politik itu kan, politik dinasti ini semakin menjadi-jadi. Putranya langsung menjabat kepala daerah, terus melompat ke panggung nasional sebagai calon pemimpin. Setelah aturan dirubah oleh kerabat dekatnya yang di lembaga peradilan itu loh. Menantunya pun mendapat posisi kepala daerah juga. Ini kan bukan meritokrasi, tapi politik keluarga yang terang-terangan. Selain itu kan kursi komisaris dan jabatan kementerian ini kan diisi oleh nama-nama orang dekat yang secara politik meskipun latar belakang dan keahlian mereka ini kerap tidak relevan dengan tugasnya. Nah, ini menimbulkan ketimpangan serius dalam sistem kelola negara. Apa akibatnya? Anak muda yang berprestasi kehilangan harapan. Profesional yang kompeten tersingkir. Bangsa ini berjalan tanpa arah yang jelas. Jika koneksi itu lebih berharga dari kompetensi, ya hancur meritokrasi ini, hanya tinggal menunggu waktu. Gue kasih contoh ya. Lu tenang aja ya. Tenang aja. Yang namanya kepalsuan itu nggak ada yang abadi. Jangankan yang palsu, yang asli aja nggak ada yang abadi kan? Bener nggak? Bener kan? Iya. Nah, contoh lah gigi gua, ya kan? Gigi gua nih gigi palsu. Karena gigi palsu, akhirnya rontok juga. Nih, kalau orang mempertahankan kepalsuan, ntar pada waktunya, pada saatnya rontok juga. Percaya deh sama gua, serius. Mantan Presiden Indonesia itu sudah ke-7 kali ya, tapi salah satu ke-7 kali itu ada yang pinter bersilat lidah ya, ngerti bersilat lidah, pinter memutarbalikkan kata-kata ya. Semua mantan presiden itu pasti dari Jakarta, kalau nggak pulang ke rumahnya asal usul ya pulang ke rumah pemberian negara atas jasanya ya.
Tapi ada ya, mau sudah apa itu pensiun mau pulang aja supaya terlihat disayangi rakyat, dicintai rakyat, ya. Setiap kabupaten itu suruh ngirim orang 1000, dijejer, ya, dijejer di jalan seputaran bandara, biar dipuji orang luar negeri, biar dipuji oleh rakyat lain bahwa mantan presiden itu presiden yang paling dicintai rakyat. Padahal ya, berjejernya itu tidak kemauan sendiri. Ya, ada salah satu pokok yang berperan di kabupaten itu dimintai per kabupaten 1.000 orang. Ada itu. Ya. Ada. Ya tadi. Mantan presiden yang bisa, yang pinter bersilat lidah tadi. Ya. Ya. Ada. Supaya biar kelihatan apa itu dicintai rakyat. Ya. Para pengikutnya setiap hari mengirim ya masanya ke rumah mantan presiden yang pensiun tadi, dan pura-pura rakyat itu sangat cinta banget. Ada di antara 7 mantan presiden tadi ada seperti itu. Jadi inginnya masih kayak sibuk gitu. Ada itu loh. Siapakah itu?